Bab 141 Game berbasis giliran. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Apa, sihir macam apa itu? Ke arah persekutuan penyihir. Seorang penyihir merasakan gelombang dingin yang mendekat dengan cepat dan menatap kosong ke koridor es yang muncul di langit. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia mengembuskannya lagi, dia bisa melihat napasnya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi patung es seputih salju, tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahnya karena hidupnya telah berakhir sebelum dia bisa bereaksi. Semuanya, cepat, gunakan sihir elemen api. Ketika mereka melihat rekan-rekan mereka berubah menjadi keadaan itu, para penyihir lainnya dengan cepat bereaksi. Mereka segera mengangkat tongkat mereka dan mulai melantunkan, elemen api yang berkeliaran di antara langit dan bumi. Tolong dengarkan pemanggilanku dan padatkan menjadi bola api yang dapat menghancurkan bumi. Sihir tingkat perak, bola api meledak berturut-turut. Mereka telah memanggil bola api seukuran wastafel. Bola itu terbagi dari satu menjadi puluhan bola, masing-masing dikelilingi oleh api ungu, dan melesat maju dalam upaya untuk memblokir gelombang dingin yang datang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi, setelah bola api memasuki jangkauan gelombang dingin, mereka langsung membeku menjadi es batu. Itulah pertama kalinya semua orang melihat api beku, dan mereka semua tercengang. Audrey dan Ron adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan ketenangan mereka di antara kerumunan. Audrey mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya sambil bergumam pelan, Pride adalah topeng dosa besar. Aku akan mengaktifkan kemampuan kekebalanku. Wajahnya yang awalnya cantik tiba-tiba berubah saat wajahnya beriak seperti air. Sebagai pemimpin geng bandit iblis, Pride memiliki topengnya sendiri. Dia biasanya tidak memakainya karena topengnya transparan. Sebagai kepala dari 7 dosa mematikan dan dosa asal terkuat, Audrey memiliki 2 kekuatan, penghakiman dan kekebalan. Untuk penghakiman, jika dia memutuskan bahwa pihak lain bersalah, maka satu sentuhan saja akan melukai pihak lain, mereka akan menderita kesakitan yang hebat, tidak peduli siapa mereka. Adapun kemampuan kekebalan yang ingin dia gunakan, itu memungkinkannya untuk kebal terhadap cedera yang tidak fatal. Sialan, aku sama sekali tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran semacam itu. Sudah cukup baik aku bisa melindungi diriku sendiri, transformasi serigala. Di sisi lain, Ron juga punya caranya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Dia menusukkan pisau biru panjang di tangannya ke tanah dan berbaring rata di tanah. Otot-otot di tubuhnya mengembang di bawah ekspresinya yang ganas. Pertama, mereka tumbuh lebih besar, dan kemudian bulu putih perak muncul di kulitnya. Hanya dalam 1 menit, dia telah berubah dari manusia menjadi serigala raksasa. Dia panjangnya beberapa meter, dan matanya yang biru es dipenuhi dengan ketidakpedulian. Arus dingin yang membasahinya ditolak oleh bulu di tubuhnya. Ron bisa berubah menjadi serigala sihir medan es karena dia adalah seorang demi-human. Dia kebal terhadap sihir es tingkat tinggi. Kedua pemimpin itu memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup dalam pertarungan, tetapi pengikut mereka yang lain tidak seberuntung itu. 20 penyihir yang berdiri di garis depan memegang tongkat mereka saat mereka bersiap untuk merapal sihir api untuk menangkal hawa dingin. Namun, mereka dibekukan dalam patung es sebelum mereka bisa melakukannya. Bahkan tentara bayaran yang bertanggung jawab untuk menjaga mereka berubah menjadi es loli. Api kuno menerangi dunia, matahari yang terik mengusir malam abadi. Dewa api yang agung, aku Antonio, dan aku dengan tulus berdoa kepadamu, tolong berikan aku kekuatan untuk membakar dunia dan segala isinya. Sihir elemen api tingkat platinum, Sundis. Jenggot peramal itu berkibar tertiup angin saat dia merapal mantra elemen tanah tingkat platinum dengan satu tangan dan memanggil raksasa batu untuk menggantikan yang sebelumnya telah dibekukan menjadi balok es raksasa. Dia bertarung dengan iblis primordial saat dia mengangkat tongkatnya dengan tangan lainnya dan mengaktifkan mantra elemen api tingkat platinum. Mantra nol mutlak Golden Flash adalah mantra fusi, dan itu adalah varian es yang lebih unggul, elemen api. Esensi elemen api adalah untuk mengendalikan suhu. Api adalah untuk menaikkan suhu, dan es adalah untuk menurunkannya. Setelah peramal itu melepaskan mantranya, sebuah bayangan cakram besar muncul di belakangnya, benda itu terus berputar. Jika seseorang melihat dengan saksama, orang akan melihat bahwa cakram itu diukir dengan rune sihir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Komposisi keseluruhannya sama dengan matahari yang sebenarnya, benda itu memancarkan suhu tinggi yang melelehkan segalanya.
Es dan api, suhu ekstrim dan nol mutlak bertabrakan, seketika itu juga mendistorsi ruang dan menciptakan ledakan besar. Area dalam radius 100 meter dari kaki peramal itu tersapu rata, dan seluruh tanah turun 1 sentimeter. Para tentara bayaran dan penyihir di dekatnya semuanya terlempar ke belakang. Mereka yang cukup beruntung untuk memasang penghalang sihir atau perisai aura tempur terlebih dahulu masih bisa menyelamatkan hidup mereka. Mereka yang kurang beruntung meledak menjadi kabut berdarah di udara. Ledakan, awan jamur besar muncul dari tanah. Dua raksasa yang saling bertarung, proyeksi iblis primordial dan raksasa batu besar, terpisah karena ledakan itu. Sang peramal berdiri di tengah ledakan, dia menyeka wajahnya yang gelap sambil terengah-engah dan mengeluh dengan suara rendah. Harus kuakui, aku telah tinggal di kuil bintang terlalu lama. Kekuatanku telah menurun, aku tidak mengalami kesulitan seperti itu saat merapal 2 mantra tingkat platinum di masa lalu. Ledakan itu telah melukainya sedikit. Para penyihir dan tentara bayaran memusatkan perhatian mereka padanya, dia tidak bisa kehilangan martabatnya di depan mereka karena dia adalah penyihir yang paling dihormati di kerajaan. Dia menggunakan tongkatnya untuk memanggil air untuk membersihkan noda hitam dari wajahnya. Kemudian, dia menahan rasa lelahnya untuk merapal mantra lain di kastil bulan hitam di kejauhan. Mantra elemen air tingkat platinum, hujan panas sungai langit. Hujan panah lebat lainnya menghujani cakrawala kastil bulan hitam. Namun, lawannya tidak mau kalah. Kilatan emas meraung dan memuntahkan 9 pilar cahaya tebal. Itu adalah mantra tingkat platinum, napas naga surgawi berkobar tingkat ke-9. Itu menyapu bumi dan meninggalkan parit panjang di belakangnya, itu juga membutuhkan beberapa tentara bayaran dan penyihir yang tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Mantra elemen api tingkat platinum, Sundis. Mantra elemen es tingkat platinum, Absolute Zero. Mantra elemen gelap tingkat platinum, Black Hole. Mantra tingkat emas, peluru beruntun. Mata sihir petrifikasi, sinar kematian, raksasa ranjau otomatis humanoid. Satu demi satu mantra menggelegar di seluruh area. Mereka saling bertabrakan dan menerangi langit, tetapi suaranya terus menggelegar. Audrey, Ron telah berubah menjadi serigala ladang es. Bulunya yang indah berkibar tertiup angin saat matanya yang sipit menatap ke kejauhan. Mulutnya yang bertaring berkata, apa yang kita lakukan di sini? Dia ada di sana karena Audrey telah berjanji untuk mempekerjakannya untuk melindungi para penyihir dengan sejumlah besar uang. Dia tidak mengira pertempuran dengan kastil bulan hitam akan begitu intens. Bahkan jika itu menjadi serius, ratusan orang akan menyerbu kelompok lain saat mereka berteriak dan bertarung satu sama lain, mereka akan melihat lautan darah. Namun, dengan peramal itu tampak seperti pertempuran yang berbeda. Peramal itu dan penyihir tingkat platinum misterius di kastil bulan hitam telah bertarung dengan mantra tingkat platinum sejak awal. Salah satu dari mereka akan merapal mantra, dan yang lain akan membalas dengan cara yang sama. Itu seperti permainan berbasis giliran, sangat harmonis. Namun, ada masalah dengan itu. Ron tidak tahu berapa banyak orang yang telah hilang dari kastil bulan hitam. Setengah dari orang yang dibawanya hampir mati. Dia ingin memamerkan pesona jantannya di depan Audrey, jadi dia membawa semua elitnya, semuanya adalah prajurit tingkat perunggu, dan ada beberapa prajurit tingkat perak di antara mereka. Kapten Ron, selamatkan aku. Aku belum ingin mati. Jeritan terus bergema dari belakang mereka. Tidak ada perbedaan apakah mereka tingkat perunggu atau perak dalam pertempuran itu. Mereka hanya bisa mencoba berpegangan pada sesuatu agar mereka tidak terpental mundur. Jika mereka terpental, fluktuasi energi yang hebat itu akan membunuh mereka. Mereka akan baik-baik saja jika mereka berhati-hati dengan gempa susulan pertempuran. Namun, proyeksi iblis primordial, yang sedang bertarung melawan raksasa batu, sesekali melirik mereka. Beberapa bawahannya akan membatu, dan raksasa batu itu juga akan secara tidak sengaja menginjak anak buahnya selama pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat anak buah peramal itu, mereka tidak akan mampu menjaga semua orang tetap aman dalam keadaan seperti itu. Ron melihat pemandangan di belakangnya, dia merasa agak tidak berdaya. Jika bukan karena peramal yang telah membaca mantra itu, dia juga akan mengutuk. Apakah mereka bermaksud membunuh orang-orang dari kastil bulan hitam atau anak buahnya? Dia bertanya-tanya apakah Audrey tidak senang dengannya, mungkin dia telah bergabung dengan peramal itu untuk menghancurkan pasukannya di kota Monty. Ron, apa maksudmu? Audrey berbalik ketika mendengar pertanyaan Ron.
Maksudku adalah apa yang kutanyakan. Audrey, aku ingin tahu mengapa kita ada di sini. Ron, yang telah berubah menjadi serigala raksasa, bertanya sambil meneteskan air liur di giginya. Jika kita di sini untuk menghancurkan kastil bulan hitam, maka Lord Astrologer dapat melakukannya sendiri. Tidak perlu bagi kita sama sekali. Jika kau hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk menyingkirkanku, lupakan saja. Audrey mengerutkan kening, dia tidak senang mendengar kebencian yang tampak dalam kata-kata Ron. Apakah dia membutuhkan peramal itu untuk menyerang Ron? Dia bisa melakukannya sendiri. Ron hanyalah pion, dia bukan apa-apa. Petik 1. Tentu saja, dia mengerti mengapa dia marah padanya. Audrey melihat ke belakangnya. Seorang penyihir elemen air tingkat perunggu dari persekutuan penyihir melemparkan penghalang sihir berbentuk gelombang di sekeliling tubuhnya. Namun, batu-batu berterbangan di mana-mana ketika iblis primordial dan raksasa batu bertarung di kejauhan. Itu menembus penghalang sihir penyihir itu dan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Beberapa penyihir telah berkumpul untuk melepaskan mantra kombinasi untuk memindahkan diri mereka ke tempat yang aman. Namun, sebelum mereka sempat saling memandang dan bersukacita, beberapa mantra lain meledakkan lokasi mereka. Situasi serupa terjadi di mana-mana di medan perang. Sang peramal dan elit misterius tingkat platinum telah menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi tidak perlu khawatir tentang mereka lagi. Untungnya, beberapa tetua persekutuan penyihir yang dibawanya masih aman dan sehat. Presiden Audrey, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Beberapa penyihir, yang dipimpin oleh wakil presidennya, dikelilingi oleh mantra yang berbeda. Mereka membagi tugas dan bekerja sama untuk membalikkan mantra dari pertempuran. Wakil presiden dilatih dalam sihir elemen api, dan Ana bertugas meledakkan mantra. Mereka berdua memegang tongkat sihir mereka di tangan mereka saat bola api seukuran kepala manusia terus-menerus keluar dari tongkat sihir mereka dan menghancurkan benda-benda seperti batu dan gelombang cahaya. Adapun Hilbert, yang dikenal sebagai penghalang yang tidak bisa dihancurkan, dia menancapkan tangannya yang dilapisi baju besi ke tanah. Kemudian, dua dinding tebal dan benda-benda lain muncul dari bumi. Benda-benda terus menghantam dinding, dan mereka bisa mendengar suara keras saat mereka menghantamnya. Namun, dinding itu tidak hancur. Beberapa penyihir terus merapal mantra saat mereka bertanya kepada Audrey dengan senyum masam. Baru sehari yang lalu, mereka pikir akan menjadi ide yang bagus untuk melawan kekuatan jahat dengan peramal itu. Jika mereka bisa memilih lagi, mereka lebih suka tinggal di persekutuan penyihir dan tidur siang daripada pergi ke sana. Setidaknya mereka tidak akan mati jika mereka tetap tinggal di persekutuan penyihir. Hati-hati, aku akan menanganinya. Setelah hening sejenak, Audrey berjalan tanpa suara ke arah sang peramal, yang masih merapal mantranya. Tuan Peramal, haruskah kita mengubah rencana pertempuran kita? Aku mengerti bahwa Anda kuat, tetapi agak sulit bagiku dan bawahanku untuk bertahan dalam pertempuran yang begitu intens. Ini bukan pertempuran yang intens. Saat sang peramal berbicara, dia menyeka keringatnya dengan hati-hati dan melihat sekelilingnya. Tetapi, tentu saja, Audrey, Anda berbeda dariku. Aku sudah lama tidak keluar, jadi aku sedikit terbawa oleh kegembiraanku. Aku hampir lupa bahwa Anda belum dapat membantu dalam pertempuran seperti itu. Ya, tidak ada gunanya terus membombardir lawan kita dengan lebih banyak mantra. Aku akan melakukan seperti yang Anda sarankan dan mengubah rencana pertempuran kita. Sang peramal sudah lelah. Namun, dia tidak bisa berhenti karena kesombongannya. Dia telah berencana untuk merapal mantra dan menekan lawannya agar mengakui kekuatannya. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan takut padanya, mereka bahkan bertarung dengannya. Aku heran bagaimana elit misterius itu, yang menciptakan elemen magis baru, memiliki daya tahan yang begitu kuat. Kita telah bertarung begitu lama, tetapi dia masih belum menggunakan jenis sihir baru. Apakah aku sudah begitu tua? Sang peramal membelai jenggotnya, dia merasa sedikit kecewa. Kemudian, dia melambaikan tongkatnya dan menulis 4 kata besar di udara. Gencatan senjata sementara. Keempat kata besar itu dapat dilihat tidak peduli seberapa jauh seseorang berada. Setiap kata terbuat dari cahaya keemasan yang berkilauan, mereka tampak agung. Sang peramal telah menggunakan kemampuannya untuk mengubah tata letak elemen magis untuk membentuk kata-kata itu. Setelah dia menulis kata-kata itu, sihir dari kedua belah pihak segera berhenti pada saat yang sama.
Sang peramal memandang Audrey dan berkata, kedengarannya kau punya rencana. Ceritakan padaku tentang mereka. Tuan Peramal, ideku sangat sederhana. Kau akan bertanggung jawab untuk menahan elit tingkat platinum musuh sementara kita menyelinap ke kastil bulan hitam. Kita akan menangkap pemilik kastil atau mungkin keluarganya, dan aku yakin para elit akan menyerah. Kastil ini tidak akan memiliki banyak elit tingkat platinum, kata Audrey sebelum dia berdeham. Pikirannya berbeda dari kata-katanya, tetapi dia akan melakukan apa saja selama dia bisa membuat peramal itu menghentikan pertarungan dengan elit tingkat platinum. Itu ide yang bagus. Peramal itu mengelus jenggotnya, dia hendak mengangguk ketika seseorang berseru dari belakangnya, lihat, ada beberapa kata di kejauhan. Bisakah kau melihat apa itu? Sepertinya, apa? Orang-orang dari kastil Blackmoon terlalu berani. Peramal itu melihat ke langit dan melihat deretan kata di atas kastil Blackmoon. Sepertinya kata-kata itu terbentuk oleh sihir elemen air. Siapa kau? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Mulut peramal itu berkedut. Itu adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara kepadanya seperti itu. Saya seorang peramal. Peramal itu melambaikan tangannya dan menulis di langit. Pihak lain dengan cepat menanggapi. Siapa yang peduli apa yang Anda, apakah Anda masih akan bertarung? Jika Anda tidak akan bertarung, maka cepatlah berlutut dan akui kesalahan Anda. Tebus kekalahan kastil bulan hitam. Mungkin aku bisa melepaskanmu jika aku dalam suasana hati yang baik. Kata-kata yang sangat besar. Peramal itu sangat marah sehingga dia mencibir. Kemudian dia menulis di langit lagi. Anda bahkan belum lahir ketika saya menjelajahi kerajaan. Kata-kata yang sangat besar, berhati-hatilah agar Anda tidak dapat menindaklanjutinya nanti. Hanya satu jawaban, apakah Anda akan bertarung atau tidak? Saya menghentikan pertarungan demi semua orang. Saya tidak suka membunuh, Anda harus berterima kasih kepada saya atas belas kasihan saya. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, tempatmu akan menjadi tumpukan abu sekarang. Hentikan omong kosongnya, aku bertanya apakah kau ingin bertarung atau tidak. Sial, urat di dahi peramal itu berdenyut. Dia telah hidup selama ratusan tahun, dan dia adalah orang yang sangat berbudaya. Namun, dia tidak tahan dengan provokasi berulang-ulang dari pihak lain, terutama di depan sekelompok orang luar. Mereka mungkin berpikir bahwa dia tidak bisa melawan, dia mungkin kehilangan martabatnya. Bahkan jika aku harus mati di sini hari ini dan kekuatan sihirku habis, aku akan membombardir kastil bulan hitam dengan mantra sampai tidak ada yang tersisa. Mantra tingkat platinum, peramal itu mengangkat tongkatnya, dia akan melantunkan mantra ketika dua orang bergegas maju dan memeluk lengannya. Tuan Peramal, sudah cukup. Mari kita lakukan bagian kita. Audrey memeluk tangan kirinya saat sudut mulutnya berkedut. Lupakan saja, Tuan Peramal. Anda terlalu mulia untuk main-main dengan orang-orang bodoh dari kastil bulan hitam itu. Sungguh merendahkan. Biarkan kami membantu Anda mengatasi masalah ini. Ron memeluk lengan kanan lelaki tua itu, wajahnya juga berkedut. Bukan hanya mereka berdua. Pria-pria lainnya juga menatap sang peramal dengan mata penuh belas kasihan. Mereka berkata serempak, ya, tolong, hentikan pertengkaran ini. Kami tidak bisa membiarkan Anda menjadi satu-satunya orang yang bertarung dalam pertempuran ini. Sekarang giliran kami. Mereka tidak ingin sang peramal memulai pertengkaran lagi, mereka ingin hidup beberapa hari lagi kastil bulan hitam. Kain kasa, air jernih, dan tanaman obat yang dapat mengobati luka luar, cepatlah. Para pelayan merawat luka para kesatria di aula. Lebih dari 10 kesatria dibaringkan di lantai yang bersih dan luas. Beberapa dari mereka menderita patah tulang, sementara yang lain berlumuran darah. Mereka lemah, jadi para pelayan harus menopang mereka. Mereka membalut tangan dan kaki para kesatria dan memberi mereka sup tanaman obat. Para kesatria itu telah terpengaruh oleh mantra yang digunakan dalam pertempuran. Mungkin akan sedikit menyakitkan nanti. Bertahanlah sebentar, Wendy sedang membersihkan luka seorang kesatria yang baru direkrut. Karena dia masih baru, dia hanyalah seorang prajurit tingkat perunggu. Dia hanya bisa terbang dengan sayap yang diperolehnya setelah garis keturunan Phoenix-nya terbangun. Oleh karena itu, lukanya relatif serius. Sebuah pecahan bilah pedang tertancap di dadanya. Itu terjadi ketika senjata tingkat perak di tangannya hancur saat dia bertarung melawan mantra tingkat platinum. Serpihan peluru itu malah mengenai tubuhnya. Suara Wendy lembut,
tetapi sang kesatria masih merasakan sakit yang amat sangat hingga ia berkeringat dingin. Namun, ia mengangguk dan tetap diam. Ia membiarkan Wendy mencabut bilah pisau dari dadanya. Ia menggiling ramuan obat tingkat emas menjadi bubuk sebelum menaburkannya di dada sang kesatria. Saat ramuan obat tingkat emas itu menyentuh dagingnya, luka-lukanya langsung sembuh. Beberapa menit kemudian, kulit baru muncul di luka itu. Sang kesatria masih tergeletak di lantai, ia memejamkan mata sambil mencoba memulihkan aura tempurnya. Ia tahu bahwa ia harus ikut bertempur nanti. Sambil menunggu luka-lukanya pulih, lebih banyak orang yang terluka dikirim ke aula, dan lebih banyak pasien yang pulih dikirim pergi. Lebih dari 10 menit telah berlalu sejak dimulainya pertempuran. Seluruh kastil bulan hitam berada di ambang kehancuran karena telah bertahan dari beberapa putaran mantra tingkat platinum. Kastil itu pasti runtuh jika bukan karena material kokoh yang membangunnya. Slot berdiri di sudut aula. Hei, Slot, jangan hanya berdiri di sana. Kemarilah dan bantulah. Les memiliki ramuan obat berkualitas tinggi di tangannya, dan dia menghancurkannya sebelum mengoleskannya ke kaki seorang ksatria yang terluka. Ksatria itu terluka, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, dia menatap Les seolah-olah dia telah terpesona. Slot melayang di udara sambil memegang bantal di lengannya. Ketika dia mendengar suara Les, bulu matanya yang putih berkibar. Kemudian, dia mengulurkan tangannya sebelum lusinan tangan tak terlihat terentang dari belakangnya, masing-masing memiliki tugas. Separuh lengannya membantu memijat ksatria di depannya, sementara separuh lainnya mengerjakan ramuan obat sebelum dia mengoleskannya pada beberapa ksatria di dekatnya. Grit, tolong gunakan mantra money enhancement untuk memperkuat tubuh mereka, kata Les lagi. Grit, yang berdiri di dekatnya, melemparkan koin di tangannya, tetapi dia tidak bergerak. Les, kamu bekerja sangat keras, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah anggota Kastil Blackmoon? Les mendongak dengan dingin. Apa maksudmu? Aku hanya sedikit curiga. Apakah kamu lupa tujuan kita? Tujuan apa yang kamu maksud? Misalnya, untuk menyelidiki mengapa topeng dosa besar menyatu. Dan setelah mendapatkan cukup informasi, kita akan melarikan diri dari sini. Itu benar, kurasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Bentuk raksasa urat berjalan ke dalam ruangan dari luar, dia membawa 5 Black Moon Knights di bahunya. Dia meletakkan mereka dengan hati-hati di tanah sebelum dia mengecilkan tubuhnya kembali ke ukuran normalnya dan pergi ke arah teman-temannya. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi Pride telah menemukan bantuan dari salah satu penyihir paling kuat di kerajaan, sang astrolog. Sekarang, Kastil Blackmoon tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Cedera terus-menerus yang dialami oleh ksatria Blackmoon mereka adalah buktinya. Kita bisa membunuh mereka saat mereka terluka. Urat merendahkan suaranya tanpa sadar dan membuat gerakan memotong tenggorokannya. Kalau begitu, kita akan menangkap saudara-saudara Watson dan orang tuanya dan memaksanya untuk berhenti, menyerahkan topengnya, dan tunduk kepada kita. Dengan begitu, semua yang ada di kastil akan menjadi milik kita. Saat Urat berbicara, Slot jatuh dari langit dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Urat tidak senang dengan itu. Slot, apa yang kamu lakukan? Orang hanya bisa bermimpi saat tertidur di malam hari. Sekarang siang hari, apa yang kamu katakan? Urat, jangan terlalu gelisah. Slot benar, pikiranmu sedikit aneh. Kata Grit. Dia melambaikan tangannya sambil memegang koin emas di dalamnya. Karena Watson berani meninggalkan kita di sini, dia tidak takut kita mengkhianatinya. Jika kita membuat masalah sekarang, dia akan membunuh kita. Jadi, kita hanya perlu mencuri sesuatu. Aku melihat mereka mengambil semua tanaman obat, termasuk gandum kristal tingkat perunggu, untuk mengobati para prajurit yang terluka. Masing-masing tanaman obat itu sangat mahal. Jika kita bisa mencuri beberapa ribu di antaranya, kita bisa mengganti kerugian geng bandit iblis. Ada puluhan ribu tanaman obat di Kastil Bulan Hitam. Seharusnya tidak terlalu kentara jika mereka hanya mengambil 1/10-nya. Itu ide yang bagus. Gadis-gadis lainnya mengangguk. Tepat saat mereka hendak setuju, sebuah suara dingin bergema. Dasar sekelompok orang bodoh. Infai, siapa yang menyuruhmu menguping pembicaraan kami? Lagi pula, bagaimana mungkin kami bisa jadi orang bodoh? Infai memegang pel di tangannya, dia sedang membersihkan noda darah di lantai. Dia menghentikan tugasnya saat mendengar percakapan mereka. Kalian semua terlalu picik.
Hanya itu yang bisa kalian lakukan selama sisa hidup kalian, menjadi bandit adalah hal terpenting dalam hidup kalian. Infai, setiap orang punya ide masing-masing. Kami bahkan tidak mengatakan apapun saat kau mengkhianati kami. Aku peringatkan kau sekarang, jangan jadikan ini masalah pribadi. Wurat adalah orang pertama yang tidak senang dengan hal itu. Jadikan ini masalah pribadi. Apa kau pikir kau pantas? Infai tampak meremehkan saat melihat mereka. Lihatlah sekelilingmu, orang-orang ini berjuang sampai mati demi Kastil Blackmoon. Dan untuk membalas mereka, Kastil Blackmoon bersedia menghabiskan semua tanaman obat mereka. Tapi kalian berpikir tentang cara mencuri tanaman obat ini. Apa kau tidak tahu jika kau mengambilnya, maka para ksatria akan mati, dan kastil akan hancur. Apa hubungannya itu dengan kita? Wurat acuh tak acuh tentang hal itu. Dia adalah anggota geng bandit iblis wanita, jadi wajar saja, Kastil Blackmoon adalah musuhnya. Akan lebih bagus jika musuh-musuhnya dihancurkan. Tunggu, biarkan dia melanjutkan. Les tampaknya telah memikirkan sesuatu, dia menarik Wurat kembali. Infai bertanya, apa tujuan geng bandit iblis wanita? Untuk menghidupkan kembali gereja iblis dan merestrukturisasi topeng dosa besar. Apakah Anda perlu menanyakan itu? Tetapi apakah kita sudah melakukannya? Tidak, Wurat tampak tidak sabar. Infai, apa yang ingin Anda katakan? Saya tidak mengerti mengapa geng bandit iblis tidak dapat menghidupkan kembali gereja iblis meskipun kita telah tidak aktif selama lebih dari 10 tahun. Setelah Kastil Bulan Hitam menghancurkan kita, dan setelah menyaksikan pertempuran di sini hari ini, saya akhirnya mengerti bahwa kekalahan kita bukan tanpa alasan. Infai merasa emosional. Dia dulunya adalah pengawal pribadi Ratu Avril dan mendapat kehormatan mendengar beberapa pidato raja. Raja Kerajaan Naga Suci pernah mengatakan sesuatu yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Tentara tanpa kekompakan hanyalah tumpukan pasir lepas. Daripada menggunakan pasir lepas untuk membangun menara, lebih baik membuangnya. Dia akhirnya tahu bahwa geng bandit iblis hanyalah tumpukan pasir lepas. Setiap orang memiliki motif tersembunyi untuk keuntungan mereka sendiri dan demi memperjuangkan kepemilikan topeng dosa besar. Istana Bulan Hitam berbeda dengan geng bandit iblis wanita. Tuan di sini tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk membantu bawahannya. Dibandingkan dengan menang, dia lebih menghargai keselamatan bawahannya. Para penjaga di sini juga mempercayai tuan mereka tanpa syarat karena mereka tahu siapa yang memberi mereka segalanya. Bisakah geng bandit iblis wanita melakukannya? Infai bertanya kepada teman-temannya, jika geng bandit iblis wanita menghadapi bencana yang sama, apakah kalian bersedia memberikan harta di tangan kalian kepada bawahan kalian sehingga mereka dapat bertahan melawan musuh? Apakah kalian akan memberikan ramuan obat yang dapat menyelamatkan hidup kalian, bukan untuk diri kalian sendiri tetapi juga orang-orang di sekitar kalian? Bisakah kalian membantu orang-orang yang terluka dan bergegas ke depan untuk memimpin? Tidak, kalian tidak dapat melakukan itu. Yang dapat kalian lakukan hanyalah berlari. Semua orang terdiam. Infai melanjutkan, aku tidak menuduhmu atas apapun, karena begitulah cara dunia bekerja. Karena itulah Kastil Bulan Hitam membuatku merasa sangat berbeda. Jika mereka dapat selamat dari bencana ini, aku yakin mereka akan menjadi kekuatan besar yang akan mengguncang kerajaan. Aku lebih suka mengikuti mereka daripada kembali ke gereja iblis sebagai bandit. Infai tidak berpikir ada kebutuhan untuk memilih antara kekuatan yang menghargai kesetiaan dan akan memberinya masa depan yang tak terbatas atau kembali ke hari-hari ketika dia perlu menyelinap. Baiklah, aku tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi kepadamu. Aku akan mengatakannya seperti ini, kamu bebas memanfaatkan krisis Kastil Bulan Hitam hari ini. Tapi aku tidak akan setuju untuk melakukan hal yang sama. Jadi, jika kamu ingin melakukannya, kamu harus melakukannya di atas mayatku. Kalian putuskan, apakah kalian ingin menjadi musuhku atau berhenti sementara? Infai menatap rekan-rekannya yang terdiam dan bertanya dengan ekspresi serius. Aku takut padamu. Lupakan tentang menjadi musuhmu. Kalian benar. Kastil Blackmoon memang kekuatan yang patut dihormati. Aku menyerah. Gadis muda, Les, mengangkat tangannya terlebih dahulu. Bagaimana dengan kalian? Infai menoleh. Aku juga tidak berencana untuk melakukan apapun, kata Slot. Akhirnya, giliran Grit dan Wurat. Mereka saling memandang dan mendesah pada saat yang sama. Kemudian, Grit berkata, kalian ingin aku menggunakan money enhancement untuk mempercepat pemulihan mereka yang terluka, kan? Aku bisa melakukannya,
tetapi aku tidak punya banyak uang. Bisakah aku meminta Kastil Black Moon untuk memberiku beberapa koin emas terlebih dahulu? Grid ingin membantah apa yang dikatakan Infai, tetapi dia tahu bahwa dia benar. Ketika dia berada di geng bandit iblis wanita, dia tidak berpikir tentang bagaimana menghidupkan kembali gereja iblis wanita tetapi bagaimana menjadi lebih kuat. Mungkin satu-satunya orang yang benar-benar ingin menghidupkan kembali gereja iblis adalah pemimpin mereka, Pride, dan mantan pembantu Ratu, Infai. Dengan pemikiran itu, Grid melihat para pembantu yang sibuk dan para kesatria di tanah saat mereka mencoba menyembuhkan luka-luka mereka. Dia pikir orang-orang itu bodoh. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk orang lain. Mereka sudah menjadi elit tingkat perak, dan selama mereka hidup, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, mereka memilih untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Jika itu bukan kebodohan, lalu apa itu? Pada saat yang sama, orang-orang itu menyilaukan matanya. Dia telah hidup untuk dirinya sendiri sepanjang hidupnya, dan dia telah serakah untuk segalanya. Itulah balasan atas keserakahannya. Namun, kemampuannya terbatas, dan dia hanya bisa memegang begitu banyak di tangannya. Jika seseorang bisa memberinya segalanya, maka dia akan puas. Dia tidak tahu mengapa setiap ksatria bulan hitam yang terluka memiliki ekspresi puas di wajah mereka, tidak ada penyesalan sama sekali. Di luar kastil bulan hitam, Watson melayang di langit, dia terengah-engah, dan pakaiannya basah oleh keringat. Kepalanya terasa sakit luar biasa, dan setiap sarafnya bergetar. Dia telah menggunakan semua sihirnya dalam 10 menit pertempuran dengan sang peramal. Dia tidak ingat berapa kali dia telah merapal mantra. Dia hanya tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Di kejauhan, proyeksi primordial Demones sedang melawan raksasa batu. Setiap kali bola mata pada tubuh primordial Demones bergerak, setiap penyihir dari Mage Guild yang tidak dapat menghindar tepat waktu akan membatu. Namun, bola mata yang kacau pada proyeksi itu bergerak sangat lambat. Itu hanya bergerak sekali setiap beberapa menit, dan proyeksi primordial Demones menjadi ilusi. Itu adalah bukti bahwa proyeksi itu akan segera menghilang. Kemampuan iblis primordial utamanya adalah pembatuan, yang tidak efektif melawan raksasa batu yang terbuat dari batu. Lengan raksasa batu yang berbentuk bor itu berputar cepat saat mereka mengebor lubang di tubuh iblis primordial, yang mempercepat pembubarannya. Golden Flash dan Kaisar Clark juga berada di dekat Watson. Mereka sangat lelah sehingga mereka membungkuk di tanah, terutama Golden Flash. Sihir yang mereka gunakan terhadap peramal itu sebagian besar dilepaskan oleh Golden Flash. Meskipun telah menjadi Raja Naga Platinum, ia telah menghabiskan semua kekuatannya dalam pertempuran yang begitu intens, ia telah menjadi lemah. Sebagian besar ksatria bulan hitam terluka. Namun, beberapa terluka parah, dan beberapa tidak. Di bawah upaya para pelayan di kastil, belum ada yang meninggal. Watson merasa sedikit putus asa saat itu. Apakah kastil bulan hitam akan hancur hari itu? Jika ia menyerah, ia yakin bahwa ia dapat pergi bersama keluarganya dan sejumlah kecil ksatria. Namun, ia harus meninggalkan orang-orang yang tersisa di sana. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menyerahkan nyawa bawahannya. Apakah itu benar-benar ide yang bagus? Watson sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat kata-kata ajaib besar milik peramal itu di langit, dia segera menjawab. Jika dia menginginkan pertarungan, maka Watson akan melawannya. Mereka bisa hidup atau mati bersama. Selain itu, dia masih memiliki kartu truf yang tidak berguna. Saat dia memikirkan hal itu, Watson meletakkan tangannya di perut bagian bawahnya. Elemen-elemen ajaib di tubuhnya telah habis, tetapi sumber ajaib dari elemen-elemen kacau telah meningkat. Tidak ada artinya memilih untuk bertarung dengan peramal itu selama itu tidak melebihi batas kapasitas. Sumber ajaib dari elemen-elemen kacau dapat menyerap mantra apapun. Sumber ajaib dari elemen-elemen kacau telah menyimpan kekuatan seorang juara tingkat platinum. Karena telah menyerap akibat dari mantra tingkat platinum itu, kekuatan itu telah meningkat 10 kali lipat. Watson yakin bahwa kekuatan itu cukup untuk menghancurkan aliansi persekutuan penyihir. Sumber sihir yang telah mencapai tingkat platinum dapat menyerap mantra tingkat platinum secara lengkap, dan tidak akan melampaui batas. Ketika peramal itu melepaskan mantra tingkat platinum, Watson tidak menyerapnya secara langsung karena ia ingin memberikan ilusi kepada lawannya. Itu adalah kesan yang salah bahwa sulit baginya untuk menolak mantra tingkat platinum. Jika ia menyerap mantra itu secara langsung,
lawannya mungkin akan menjadi berhati-hati dan tidak melepaskan mantra lagi. Untuk itu, ia hanya bisa membiarkan Ksatria Bulan Hitam melakukan pengorbanan kecil dan berbagi sebagian tekanan. Situasi pertempuran itu semua sesuai dengan rencananya. Ayo lanjutkan. Sebelum hasil pertempuran ditentukan, cobalah serap energi sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa keseimbangan kemenangan condong ke arahku. Dia merasa bahwa energi 10 elit tingkat platinum masih belum cukup, dia perlu menyerap setidaknya 20 dari mereka sebelum aman. Watson memperhatikan proyeksi iblis primordial di kejauhan berangsur-angsur menghilang. Persekutuan penyihir mulai bergerak menuju Kastil Blackmoon. Watson menghitung jarak mereka. 3 km, 1 km, 500 meter, mereka sangat dekat. Ke arah persekutuan penyihir, Audrey dan Ron berjalan ke depan. Pada saat itu, Ron telah menonaktifkan bentuk serigala medan esnya. Saat dia melihat Kastil Blackmoon yang ada di depannya, serta Watson, yang melayang di udara dengan wajah yang bahkan lebih indah daripada seorang wanita, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak percaya bahwa elit tingkat platinum misterius Kastil Blackmoon adalah seorang anak. Atau apakah dia orang dewasa, tetapi tubuhnya relatif pendek. Aku pernah mendengar tentang jenis demi-human yang disebut kurcaci, mereka lahir lebih pendek dari orang normal. Ron merasa bahwa kondisi pikirannya telah runtuh. Sebagai seorang prajurit tingkat emas, dia mampu memerintah dunia di Monty Town. Dia tidak berharap untuk mati di Kastil Blackmoon. Ada lusinan prajurit tingkat perak di Kastil Blackmoon dan bahkan beberapa elit tingkat platinum. Jika bukan karena kedatangan peramal itu, mereka akan mati jika mereka adalah satu-satunya yang menyerang Kastil Blackmoon hari itu. Dia belum menerima berita tentang kekuatan sekuat itu yang muncul di perbatasan. Apakah penting siapa pihak lain itu? Audrey menjawab dengan acuh tak acuh, tatapannya terkunci pada wajah Watson. Wajah seperti wanita itu sangat familiar baginya. Tidak salah lagi, itu adalah topeng dosa besar, dan itu adalah topeng yang cukup lengkap. Audrey berteriak dalam hatinya, ketika gereja iblis masih ada, dia adalah salah satu penganutnya, jadi dia telah melihat topeng dosa besar yang lengkap. Topeng di wajah pemuda itu hampir sama dengan yang diingatnya. Dia tidak menyangka seseorang dari Kastil Blackmoon tidak hanya memperoleh topeng dosa besar, tetapi mereka juga telah memulihkannya. Itu adalah sesuatu yang ingin dia lakukan selama lebih dari 10 tahun tetapi tidak pernah bisa melakukannya. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Meskipun dia senang, Audrey tidak menunjukkannya di wajahnya. Ron, tidak perlu bicara omong kosong. Aku akan memberimu misi. Nanti, tidak peduli status di Kastil Blackmoon, tujuan utama kita adalah menangkap pemuda di langit itu. Jika kamu tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, maka kamu dapat membawakan kepalanya kepadaku. Hadiah untuk misi tersebut adalah 1000 koin emas. Dia ingin menyuruh seseorang menyelinap ke Kastil Blackmoon untuk menangkap tuannya. Namun, dia tidak bisa melihat apapun lagi begitu dia melihat topeng dosa besar. Orang itu adalah elit tingkat platinum. Apakah kau ingin mengirimku ke kematianku? Ron sedikit tidak senang. Jangan khawatir, dia telah melawan peramal itu begitu lama, jadi kekuatannya hampir habis. Tidak bisakah kau melihat bahwa dia terengah-engah seperti lembu? Terlebih lagi, kita begitu dekat dengannya, tetapi dia belum melepaskan sihir lagi. Audrey mengamati Watson dengan hati-hati dan melambaikan tangannya dengan santai. Ron, jika kau masih khawatir, aku bisa meminta bawahanku untuk menyerang terlebih dahulu. Leonard, kau adalah penyihir tingkat perak. Kau akan menjadi orang yang menguji kekuatan lawan. Presiden, kenapa aku? Wajah Leonard berubah masam saat mendengarnya. Pihak lain adalah elit tingkat platinum, sementara dia hanyalah penyihir tingkat perak. Bahkan jika lawan mereka kelelahan, akan mudah baginya untuk membunuh Leonard. Selain itu, Audrey hanya menebak bahwa pihak lain kelelahan. Siapa yang tahu apakah dia masih memiliki sedikit kekuatan? Aku akan menyerahkan masalah itu kepada Ana. Bukankah Ana penyihir elemen api terkuat di persekutuan penyihir? Aku akan setuju untuk memberikan gelar itu kepadanya. Presiden, dia harus melakukannya. Leonard, dasar rubah tua, kenapa kau tidak mengatakan apa yang kau maksud? Kurasa kau ingin aku mati. Ana tidak senang mendengarnya. Tidak buruk menerima kehormatan sebagai penyihir api terkuat di kota Monty, tetapi itu hanya akan berarti jika dia masih hidup. Jika dia telah meninggal, maka tidak ada gelar yang berarti. Dia tidak ingin seseorang menulis, penyihir api terkuat, di batu nisannya setelah kematiannya.
Kenapa kita tidak memberikannya pada Martin atau Hilbert? Anna berpikir sejenak dan melanjutkan, bukankah Martin menyukaimu, Presiden? Sedangkan Hilbert, gelarnya adalah penghalang yang tidak dapat dipecahkan. Dia seharusnya mampu menahan serangan sihir lawan. Anna, siapa yang bilang aku menyukai Presiden? Kau tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu sembarangan. Martin membela diri dengan gugup. Dia memang menyukai Audrey, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Lebih jauh, dia merasa bahwa hidupnya lebih penting daripada perasaannya. Hilbert hanya menutup matanya dan berdiri di samping seperti gunung kecil, dia berpura-pura tertidur. Dia tampak tuli dan tidak bisa mendengar apapun. Cukup, tidak perlu berdebat. Leonard akan menjadi satu-satunya yang menguji lawan. Kalian semua, ikuti aku. Kita akan menyelinap ke kastil bulan hitam. Setelah pertempuran yang begitu lama, orang-orang di sana seharusnya kelelahan. Selama kita mengendalikan eselon atas kastil, kita akan menang. Wajah Audrey dingin, dan suaranya tidak diragukan lagi. Idenya sederhana. Leonard akan menarik perhatian pihak lain sementara yang lain akan berpencar dan menyelinap ke kompleks itu. Sepertinya kastil Blackmoon memiliki beberapa elit tingkat platinum. Tidak peduli kekuatan mereka tidak akan mampu menghentikan begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Selain itu, sang astrolog bersama mereka. Jika terjadi kesalahan, sang astrolog tidak akan tinggal diam dan menonton. Leonard, mengapa kamu belum mengambil tindakan? Apakah kamu tidak puas dengan pengaturanku? Ketika dia melihat Leonard tidak bergerak, ekspresi Audrey berubah berbahaya. Elemen magis berwarna kuning tanah mulai berkumpul di sekelilingnya, itu menyebabkan udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Tidak, Presiden, mengapa saya harus tidak puas? Saya akan pergi sekarang. Ekspresi Leonard tampak serius saat dia berjalan menuju kastil bulan hitam dengan patuh. Dia tampak seolah siap menghadapi kematian. Yah, dia memang merasa tidak senang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bukan tandingan Audrey. Dia adalah penyihir tingkat emas, dan dia ahli dalam dua jenis sihir. Yang satu adalah sihir elemen gelap, dan yang lainnya adalah varian sihir elemen tanah, sihir gravitasi. Jika dia menyetujui permintaan Audrey, dia mungkin akan mati nanti. Jika dia tidak setuju, maka dia akan mati saat itu juga. Tuan Peramal, apakah pengaturan itu baik-baik saja? Audrey mengabaikan Leonard, dia menoleh untuk melihat sang Peramal. Ya, mari kita lakukan sesukamu, Audrey. Sang Peramal mengangguk dan sedikit terengah-engah. Dia merasa sedikit lelah setelah pertempuran yang intens itu. Itu adalah waktu yang tepat untuk membiarkan para junior menguji apakah lawan mereka masih memiliki kekuatan yang tersisa. Ron, kamu tidak keberatan, kan? Jika tidak, silakan ambil tindakan. Meskipun itu adalah sebuah pertanyaan, nada bicara Audrey lebih seperti perintah. Aku mengerti. Ron setuju dengan tidak senang. Sepertinya Audrey ingin bawahannya menjadi umpan meriam bersamanya. Sungguh orang yang kejam. Namun, karena peramal itu telah berbicara, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menerima perintah itu. Setelah tugas diberikan, Audrey dan 30 penyihir yang tersisa dari persekutuan penyihir mengikuti di belakang peramal itu. Mereka menggunakan sihir mereka secara terpisah dan mendekati kastil Blackmoon secara terpisah. Ron juga memerintahkan pengawalnya untuk menyebar, mereka menerobos kompleks dari arah lain. Puluhan orang menyebar dan mencari waktu dan tempat yang tepat untuk menyerang. Leonard, yang berada di depan, melihat ke belakangnya dengan ekspresi yang semakin pahit. Sepertinya aku telah sepenuhnya direduksi menjadi umpan meriam. Aku ingin tahu apakah aku bisa selamat dari ini. Meskipun lingkungan kastil Blackmoon penuh dengan lubang, kastil itu berada di ambang kehancuran, dan hanya ada kurang dari 30 penjaga yang masih aktif, dia merasakan bahaya di dalam hatinya. Semakin dekat dia ke kastil Blackmoon, semakin kuat perasaan itu tumbuh, terutama ketika dia melihat pemuda tampan yang melayang di atas kastil. Leonard menelan ludahnya tanpa sadar. Dia merasa bahwa pihak lain sedang menatapnya seolah-olah dia adalah mangsa. Seolah-olah pemuda itu sedang menunggunya untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Watson menatap pria yang lebih tua yang telah berjalan sekitar 100 meter di depan kastil Blackmoon. Dia mengenakan jubah abu-abu, dan topi runcing duduk di kepalanya. Jenggot abu-abu dan putihnya bergoyang lembut di bawah dagunya, dan dia memegang tongkat sihir di tangannya. Dia tampak seperti penyihir standar, dan dia tampak sangat kuat. Tentu saja,
Kekuatan semacam itu mungkin tampak signifikan bagi orang biasa, tetapi baginya, itu hanya bisa dianggap sedang. Mereka hanya mengirim satu orang ke sini, apakah mereka meninggalkannya? Sungguh menyedihkan. Meskipun dia bersimpati dengan pria itu, Watson tahu bahwa dia tidak akan banyak memengaruhinya, jadi dia tidak memperhatikan pria itu. Sebaliknya, dia memfokuskan perhatiannya pada orang-orang di belakang pria itu. Selain penyihir tingkat platinum yang baru saja bertarung denganku, masih ada satu penyihir tingkat emas, 2 penyihir tingkat perak, dan sekitar 30 penyihir tingkat perunggu. 1 prajurit tingkat emas, 3 prajurit tingkat perak, dan sekitar 20 prajurit tingkat perunggu. Semuanya terlalu jauh untuk ditangani sekaligus. Kalau begitu, mari kita tangani yang kuat terlebih dahulu. Saat Watson menghitung, dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua berjanggut putih yang telah berjalan ke sekitar kastil bulan hitam, dia mulai melantunkan mantra. Tampaknya itu adalah mantra tingkat perak. Elemen api yang berkeliaran di antara langit dan bumi, mohon patuhi panggilanku dan padatkan menjadi api yang meledak. Mantra tingkat perak, bola api meledak berturut-turut. Lelaki tua itu melantunkan mantra dan mengangkat tongkatnya untuk menunjuk Watson. Serangkaian bola api besar langsung terbang ke arah Watson. Bola api itu sebesar wastafel, dan suhu tinggi ratusan derajat membakar udara. Watson bingung. Apa? Bagaimana orang yang tampak seperti umpan meriam itu menyerangnya? Beraninya dia. Dia tidak menyerang pria itu karena dia ingin lawannya lengah, dan dia tidak ingin mengungkap fakta bahwa sumber sihir unsur kacau miliknya telah menyimpan sejumlah besar energi. Namun, karena dia diserang, sepertinya melanggar aturan jika dia tidak melawannya. Watson mengangkat tangan kanannya, dia ingin mengaktifkan sumber sihir unsur kacau untuk melenyapkan lelaki tua di depannya. Namun, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Setelah lelaki tua itu merapal mantra, dia bahkan tidak melihat hasilnya. Dia berbalik dan berlari sambil berteriak, "Presiden Audrey, saya telah menyelesaikan misi saya." Sepertinya elit misterius di kastil Blackmoon telah menghabiskan energinya, dia bahkan tidak menghindari seranganku. Para ksatria dan naga mereka tampaknya juga telah kehilangan kekuatan mereka. Kemarilah, cepat. Seolah-olah tanda tanya besar telah muncul di atas kepala Watson. Dia bingung. Bukan hanya dia, tetapi sepertinya Golden Flash dan Kaisar Clark, yang sedang beristirahat di dekat kakinya, juga mengangkat kepala mereka untuk melihat keributan itu. Mata mereka yang besar dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan para ksatria yang terluka menggaruk-garuk kepala mereka. Memang benar bahwa mereka terluka, tetapi mengapa pria itu mengatakan bahwa mereka telah kehilangan kekuatan? Dari mana orang tua itu berasal, dan mengapa dia menyebarkan berita palsu seperti itu? Orang-orang dari persekutuan penyihir menjadi bersemangat ketika mendengar itu. 2 penyihir tingkat perunggu bahkan menyimpang dari arah semula. Mereka tidak lagi mendekati kastil bulan hitam. Sebaliknya, mereka pergi ke Watson dan mulai melantunkan mantra. Elit tingkat platinum dari kastil bulan hitam sudah tamat. Lalu, mengapa kita masih menyelinap masuk? Kita bisa langsung membunuhnya. Mereka mendengar bahwa Presiden Audrey menginginkan kepala Watson, dan dia telah menawarkan harga tinggi sebesar 1000 koin emas untuk itu. Itu adalah kesempatan bagus yang tidak sering datang. Segera, 2 bola api tingkat perunggu langsung menuju Watson. Watson menurunkan tangannya yang terangkat dan membiarkan bola api peledak mengenai tubuhnya. Dia menggunakan sumber magis dari elemen kekacauan untuk menyerapnya. Kemudian, dia menatap orang di depannya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Sepertinya dia tidak perlu bergerak. Dia memiliki ide yang lebih baik tentang bagaimana menghadapi orang-orang di depannya.